Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video kali ini materinya tentang penyusunan personalia organisasi. Pengertian personalia organisasi. Penyusunan personalia adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Itu pengertian dari personalia organisasi. Proses penyusunan personalia. Langkah-langkah proses ini mencakup yang pertama, perencanaan sumber daya manusia yang dirancang untuk menjamin keajengan dan pemenuhan kebutuhan personalia organisasi. Yang kedua, penarikan yang berhubungan dengan pengadaan calon-calon personalia segaris dengan rencana sumber daya manusia. Yang ketiga, seleksi mencakup penilaian dan pemilihan di antara calon-calon personalia. Yang keempat, pengenalan dan orientasi yang dirancang untuk membantu individu-individu yang terpilih menyesuaikan diri dengan lancar dalam organisasi. Yang kelima, latihan dan pengembangan program ini bertujuan meningkatkan kemampuan perseorangan dan kelompok untuk mendorong efektivitas organisasi. Yang keenam, penilaian pelaksanaan kerja yang dilakukan dengan membandingkan antara pelaksanaan kerja, perseorangan, dan standar-standar tujuan yang dikembangkan bagi posisi tersebut. Yang ketujuh, pemberian balas jasa dan penghargaan yang disediakan bagi karyawan sebagai kompensasi pelaksanaan kerja dan sebagai motivasi bagi pelaksanaan di waktu yang akan datang. Yang kedelapan, perancangan dan pengembangan karir yang mencakup transfer, dalam kurung promosi, demosi, atau lateral, penugasan kembali, pemacetan, pemberhentian, dan fashion. Jadi itu proses penyusunan personalia. Perencanaan sumber daya manusia. Ada tiga yang dilakukan bagian perencanaan sumber daya manusia, yaitu penentuan kebutuhan jabatan yang harus diisi. Yang kedua, pemahaman pasar tenaga kerja yang ada, di mana ada calon karyawan yang potensial. Yang ketiga, pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Perencanaan sumber daya manusia. Ada tiga yang dilakukan pembagian perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan jabatan yang harus diisi. Tahapan penentuan kebutuhan jabatan yang harus diisi oleh sumber daya manusia dimulai dengan penentuan tujuan dan rencana organisasi, penentuan spesifikasi jabatan, memperbanyak jumlah seluruh karyawan yang dibutuhkan selama periode tertentu, mempertimbangkan persediaan karyawan yang telah tersedia untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dan akhirnya berbagai jenis program kegiatan kerja, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia harus ditetapkan. Perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, pemahaman pasar tenaga kerja yang ada, di mana ada calon karyawan yang potensial. Sebagian besar manajer sumber daya manusia yang efektif menyadari bahwa sumber-sumber penawaran dapat menentukan sumber daya manusia dengan kualitas yang dibutuhkan. Sebagai contoh, jalinan kerjasama antara perusahaan dengan universitas dalam penarikan tenaga kerja. Yang ketiga, timbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Pemilihan dapat mengikuti pola-pola yang berbeda-beda, yang kebanyakan meliputi beberapa appraisal atau perkiraan dengan menggunakan data biografi, wawancara,
pengamatan, dan ujian. Appraisal itu tidak selalu mengikuti urutan ini, tetapi perkiraan-perkiraan itu diintegrasikan ke dalam suatu panduan dari kualifikasi-kualifikasi calon itu. Data-data riwayat hidup yang menunjukkan data-data pribadi, tempat-tempat kerja yang lalu, dan keberhasilan-keberhasilan yang lalu memberikan informasi yang diperlukan untuk rekaman-rekaman pekerjaan, tetapi umum dianggap mempunyai nilai pilihan yang terbatas. Wawancara oleh pewawancara yang berlainan untuk setiap calon dapat digunakan untuk memberikan pandangan mengenai cara mengungkapkan tujuan-tujuan perhatian dan nilai-nilai calon itu. Selanjutnya, penentuan kebutuhan jabatan. Penyusunan personalia organisasi dimulai dengan penentuan tujuan. Rencana-rencana organisasi, kemudian organisasi menentukan spesifikasi jabatan atau job specification, jenis-jenis jabatan yang dilaksanakan dan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Akhirnya, berbagai jenis program kegiatan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan harus ditetapkan, yaitu 1. Penentuan spesifikasi jabatan, yang kedua, penentuan tujuan dan perencanaan, yang ketiga, penentuan kebutuhan personalia, yang keempat, penentuan jumlah personalia sekarang, yang kelima, penentuan kebutuhan personalia bersih, yang keenam, penentuan program kegiatan. Pengembangan sumber-sumber penawaran personalia. Pada umumnya, semakin besar banyak sumber-sumber penawaran, semakin besar kemungkinan bagi perusahaan untuk menemukan personalia dengan kualitas yang dibutuhkan. Sebagian besar manajer efektif yang menyadari hal ini, mengembangkan dan memelihara sebagai sumber penawaran yang berbeda. Sebagai contoh, jalinan kerjasama antara perusahaan dengan universitas-universitas dalam penarikan tenaga kerja. Ada 3 sumber internal, yaitu melalui 1 penerataan atau upgrading, di mana para karyawan yang memegang posisi sekarang dididik, dilatih atau dikembangkan untuk melaksanakan pekerjaan lebih baik sesuai permintaan keadaan tertentu. Yang kedua, perpindahan atau transferring karyawan dari posisi yang kurang disenangi dalam organisasi ke posisi yang lebih baik dan memuaskan kebutuhan. Yang ketiga, pengangkatan atau promosi karyawan dari tingkat jabatan lebih rendah ke tingkat jabatan yang tinggi. Sumber-sumber eksternal karyawan yang digunakan tergantung pada jabatan yang akan diisi, jenis tenaga kerja yang diinginkan, dan kondisi ekonomi. Sumber-sumber eksternal antara lain dari lamaran-lamaran pribadi, organisasi karyawan, kantor-kantor penempatan tenaga kerja, sekolah-sekolah, serta para pesaing. Jadi di sini pengembangan sumber-sumber penawaran personalia itu ada dari sumber internal dan ada juga dari sumber eksternal. Penarikan dan seleksi karyawan. Telah ditentukan kebutuhan personalia organisasi baik mutu atau jenis maupun jumlahnya, maka langkah selanjutnya adalah penarikan dan perolehan karyawan-karyawan tersebut dari sumber dalam perusahaan sendiri atau dari sumber luar perusahaan. Kemudian organisasi melakukan seleksi terhadap para calon karyawan yang tersedia dari hasil penarikan. Penarikan personalia. Penarikan atau rekrutmen berkenaan dengan pencarian dan penarikan jumlah karyawan potensial yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi
Penarikan menyangkut usaha memperoleh karyawan dalam jumlah yang tepat dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang tersedia. Seleksi personalia. Seleksi adalah pemilihan seseorang tertentu dari sekelompok karyawan-karyawan potensial untuk melaksanakan suatu jabatan tertentu. Dalam teori, seleksi tampak sederhana seperti telah dibahas sebelumnya. Manajemen memutuskan pekerjaan apa yang melibatkan dan kemampuan-kemampuan individu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Kemudian, manajer melihat prestasi para pelamar di waktu yang lalu dan memilih seseorang yang memiliki kemampuan, pengalaman, kepribadian yang saling memenuhi persyaratan suatu jabatan. Ada beberapa faktor yang cenderung mempengaruhi prestasi karyawan. Beberapa faktor lain memungkinkan juga berpengaruh dalam kondisi-kondisi tertentu, tetapi tidak memungkinkan untuk menyatakan secara tepat semua faktor yang dicari dalam diri karyawan potensial. Beberapa faktor tersebut adalah: yang pertama, latar belakang pribadi; yang kedua, bakat dan minat; yang ketiga, sikap dan kebutuhan; yang keempat, kemampuan analitas dan manipulasi; yang kelima, keterampilan dan kemampuan teknik. Ya, ini faktor-faktor yang dicari dalam diri karyawan, ya. Orientasi karyawan baru. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk orientasi. Tahap orientasi kadang-kadang dikenalkan sebagai tahap induksi, merupakan kegiatan pengenalan dengan penyesuaian karyawan baru dengan organisasi. Proses ini merupakan proses yang penting karena suatu pekerjaan baru adalah sulit dan penyebab frustasi bagi karyawan baru. Karyawan baru tersebut mungkin memenuhi syarat bagi suatu pekerjaan atau jabatan, tetapi situasi baru adalah berbeda dan asing, serta proses orientasi yang jelek dapat memadamkan antusiasme dan usaha melalui dari permulaan. Sekitar separuh perputaran tenaga kerja terjadi selama periode pembayaran pertama. Latihan dan pengembangan karyawan. Tujuan latihan dan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dan pencapaian hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Peningkatan efektivitas kerja dapat dilakukan dengan latihan atau training dan atau pengembangan. Latihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan keterampilan-keterampilan dan teknik-teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu, terperinci dan rutin. Pengembangan punya ruang lingkup lebih luas dalam pengembangan dan peningkatan kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian. Latihan dan pengembangan karyawan. A. Metode latihan dan pengembangan. 1. Metode on the job. Di dalamnya ada pelatihan atau coaching, pemindahan karyawan, plan progression, rotasi jabatan, penugasan sementara, penilaian prestasi formal. Yang kedua, metode of the job, yaitu program pengembangan eksekutif, latihan laboratorium, dan pengembangan organisasi. Pemberian kompensasi kepada karyawan. Kompensasi adalah pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa
untuk pekerjaan yang dilaksanakan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Di dalam pemberian kompensasi, manajemen perlu memperhatikan prinsip keadilan. Para karyawan biasanya menilai keadilan pembayaran mereka melalui pembanding dan besarnya kompensasi dengan karyawan-karyawan lainnya. Mereka merasa pendapatan yang mereka terima adil atau tidak tergantung pada bagaimana mereka melihat nilai relatifnya dibanding dengan yang lain. Sebagian besar ketidakpuasan karyawan diakibatkan adanya perbedaan dalam pembayaran di antara jabatan dan individu. Penentuan kompensasi. Kebijakan dan praktek-praktek manajemen ditentukan oleh interaksi dari 3 faktor, yaitu kesediaan membayar, yang kedua kemampuan membayar, yang ketiga persyaratan-persyaratan pembayaran. Jadi ada 3 penentuan kompensasi, ya, 3 faktor. Kesediaan membayar, kemampuan membayar, dan persyaratan-persyaratan pembayaran. Bentuk pembayaran. Banyak karyawan dibayar dalam kas pada setiap akhir hari kerja berdasarkan jumlah kerja. Di lain pihak, banyak juga yang dibayar berdasarkan jam kerja yang diterima pada akhir minggu. Bentuk pembayaran ini disebut upah harian. Para karyawan lain dibayar dengan bentuk gaji tetap tiap minggu, bulan, atau tahun. Di samping itu, bentuk upah insentif banyak diberikan kepada karyawan bagian produksi dan penjualan. Banyak perusahaan juga mempunyai rencana pembagian laba di mana karyawan menerima sejumlah persentase tertentu dari laba perusahaan sebagai pendapatan ekstra. Pemeliharaan kesehatan dan keamanan. Bidang manajemen yang semakin penting adalah pemeliharaan kesehatan dan keamanan karyawan. Perusahaan memperhatikan hal ini untuk memberikan kepada karyawan kondisi kerja yang lebih sehat dan lebih aman, serta menjadi lebih bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut, terutama bagi perusahaan yang mengalami tingkat kecelakaan yang tinggi. Program ini dapat dilakukan antara lain dengan penyediaan dokter dan klinik kesehatan perusahaan. Ya, biasa di sini ada K3 ya, kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan semoga video ini bermanfaat. Ya, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Ya, bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.